Pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia harus berkonsep adaptif, kontributif, dan berkelanjutan merespon pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan tantangan global berupa perlambatan ekonomi dunia. Hal itu disampaikan dalam keterangan Menkop UKM Teten Masduki yang dipantau di Denpasar. Dalam tahun pemulihan ekonomi ini diperlukan rencana dan arah kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang lebih adaptif, kontributif, dan berkelanjutan. Teten Masduki mencontohkan terkait pendanaan UMKM saat ini masih terjadi kesenjangan finansial. Berdasarkan survei Bank Indonesia 2020, ada kesenjangan finansial (financial gap) yang masih sangat besar, di mana sebanyak 69,5% pelaku UMKM belum mendapatkan akses kredit perbankan. Sementara potensi permintaan kredit mencapai Rp1.605 triliun. Sejauh ini pemerintah terus merilis kebijakan pendanaan yang mudah dan murah bagi UMKM, antara lain alokasi kredit perbankan untuk UMKM yang ditingkatkan dari sebelumnya 20% menjadi 30% pada 2024. Langkah ini diikuti dengan meningkatnya alokasi KUR yang pada 2023 mencapai Rp450 triliun, jauh lebih besar dari tahun 2022 yang hanya Rp365 triliun. Kemudian ada program KUR Cluster di mana pembiayaan kepada UMKM akan sejalan dengan pengembangan sentra-sentra produksi rakyat sektor real atau tidak lagi perorangan. Selanjutnya pembiayaan koperasi melalui LPDB KUMKM dengan tingkat suku bunga yang rendah. Lalu ada insentif bagi usaha besar yang memberikan bantuan pemodalan bagi UMKM. Kemudian izin berusaha serta pemberian tax holiday dan tax allowance dalam kegiatan penanaman modal. Ia juga menyoroti pembangunan UMKM ke depan yang tidak sekedar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan, namun juga berdampak pada kehidupan sosial dan lingkungan. Di sisi lain, Menteri Teten menambahkan tren pemuda pengusaha saat ini juga telah bergeser pada bisnis hijau. Tercatat 84% anak muda tertarik melakukan bisnis hijau, 58% memulai bisnis untuk perbaikan lingkungan, dan 56% menghasilkan green clothing, low carbon product, dan waste production system, sebagaimana survei Kemenkop UKM dan UNDP pada 2021. Bisnis Bali melaporkan.